Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Ikhwatiddin a'tanallah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita terhadap hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuki hadis yang pertama dari Arba'in An-Nawawiyah. Imam Nawawi rahimahullah menyampaikan An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya. Qal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sungguhnya hanyalah setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya demi dunia yang dia cari, al-imra'atin yang kihuha, atau seorang wanita yang dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah ibn Bardisbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Nisaburi fi sahihahima allazaini huma asahul kutub al-musannafah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, yang kitab Bukhari Muslim adalah merupakan kitab yang paling sahih di muka bumi ini setelah Al-Quran. Tentang kedudukan hadis ini hadis yang sangat pokok, sangat penting, merupakan asal min usuluddin. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau dibuat atau diringkas tentang induknya, tentang pokoknya, tentang asalnya, tentang dasarnya, itu bisa dikatakan dalam 3 hadis. Bisa dikumpulkan dalam 3 hadis saja. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, di 3 hadis yang Islam itu berporos, tertumpu kepadanya. Itu hadis ini, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadis innamal a'malu binniyat, kemudian hadis Aisyah, nanti akan kita pelajari insyaallah. Kemudian itu hadis Aisyah yang berisi tentang man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarad, itu hadis yang kelima. Kemudian hadis Nu'man bin Bashir, itu hadis yang ke-6.
tentang pembagian sesuatu menjadi halal dan haram dan mutasyabihat. Itulah 3 induk atau 3 dasar hadis. Dari si mana dikatakan hadis-hadis tersebut sebagai poros dari agama ini bisa dijelaskan karena amal seseorang hamba yang mukallaf itu tertumpu pada melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Yang sesuatu yang diperintah atau sesuatu yang dilarang itulah halal dan haram. Sesuatu itu ima halal, ima haram. Atau karena permasalahannya belum jelas apakah ini termasuk yang diperintahkan atau termasuk yang dilarang, apakah tidak termasuk kepada yang dilarang, itu perkara yang mustabihat, yang masih samar bagi orang tertentu. Ini ada dalam hadis Nu'man bin Bashir. Kemudian untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan ini dibutuhkan niat yang benar. Ya, agar di dalam melaksanakan sesuatu yang diperintahkan atau menjauhi sesuatu yang dilarang mendapatkan nilai, ini dibutuhkan niat. Inilah hadis yang pertama, yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian di dalam melaksanakan perintah tersebut itu harus sesuai dengan tuntunan syariat. Inilah tuntutan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha atau hadis yang ke-5. Dan demikianlah perbuatan hamba tidak lepas dari ketiga perkara tersebut. Dari ketiga hadis tersebut. Maka jadilah 3 hadis tersebut merupakan dasar dari agama ini. Kemudian pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Jadi 2 penggalan ini berbeda ya, satu dengan yang lainnya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya hanya saja amal itu tergantung dengan niat. Artinya sah dan tidaknya sebuah amal, diterima dan tidaknya sebuah amal itu tergantung niatnya. Jadi diterima atau tidaknya dan sah atau tidaknya suatu amal itu tergantung pada niatnya. Itu pengertian yang tepat, yang lebih tepat terhadap innamal a'malu binniyat. Bukan terjadi atau tidaknya sebuah amal tergantung niat. Atau hanyalah amal itu terjadi karena ada niat. Karena hal itu jelas, semua amalan ya terjadi karena niat. Namun bukan itu yang dimaksudkan dalam kalam syar'i di sini. Jadi makna yang lebih tepat adalah amal itu dia sah atau tidaknya dan diterima atau tidaknya itu tergantung dengan niatnya. Kemudian penggalan yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah sungguh bagi masing-masing orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Itu besar kecilnya pahala atau pahala yang akan dia peroleh tergantung niatnya. Oleh karena itu semakin kuat niat seseorang semakin besar pahalanya, dan semakin banyak niat yang benar dalam diri seorang tatkala mengamalkan suatu amalan semakin banyak pahalanya. Karena wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi satu amalan dengan sebab niatan yang benar maka bisa mendatangkan pahala yang amat sangat banyak. Nah, yang dimaksudkan dengan amalan di sini adalah seluruh yang diperbuat oleh hamba, baik perbuatan hati, perbuatan lisan maupun perbuatan jawarih. Jadi amal mencakup 3 hal. Amalan hati,
amalan lisan dan amalan anggota badan. Maka ikhwafidin hasanallahu wa iyyakum. Jadi setiap amal tergantung dengan niatnya, sah atau tidaknya. Demikian juga masing-masing orang mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Seseorang ya, dengan amalan yang sama bersedekah, yang satu niatnya benar maka dia berpahala, yang satu niatnya tidak benar tidak berpahala. Kemudian sama-sama di niat yang benar, diniati karena Allah Taala, maka kalau kemudian yang satu hanya pokoknya saya bersedekah karena Allah, dia berpahala, tapi tidak sebesar orang yang saya bersedekah dengan uang ini kepada kerabat sendiri, orang yang paling membutuhkan, dengan niatan untuk membantu saudara sendiri, dengan niatan untuk membantu orang yang paling butuh, kepada orang yang terdekat, maka pahalanya jauh lebih besar dibandingkan pahala orang yang pokoknya dia bersedekah dengan uang tersebut. Mana yang membedakannya? Niatnya. Pahalanya terbedakan dengan niatnya. Karena dalam satu amalan tersebut dia meniatkan dengan banyak niatan kepada Allah Taala, membantu kerabat, membantu orang yang paling butuh, dan membantu yang paling dekat, yang paling berhak untuk dibantu, yaitu yang terdekat posisinya. Dan demikian semisalnya. Maka mempermainkan hati, artinya memanage hati, itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap perolehan pahala seorang. Jadi kadang seorang dia bisa meraih pahala yang sangat banyak, mendulang pahala yang sangat banyak hanya dengan mempermainkan hatinya. Hanya dengan mengamalkan hatinya, walaupun badannya diam. Badannya diam. Saya contohkan misalnya orang yang teraniaya. Orang yang teraniaya misalnya oleh orang lain. Kemudian tatkala dia teraniaya, dia ingat takdir Allah Taala. Lama asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Maka ini adalah karena kesalahan saya juga. Walaupun saya tidak salah dengan orang lain, mesti saya telah berbuat salah kepada Allah Taala. Dan ini balasan dari Allah kepada saya. Maka alhamdulillah Allah telah membalas di dunia. Dan mudah-mudahan tidak menundanya di akhirat. Kemudian saya adalah seorang hamba Allah Taala yang punya kewajiban untuk mengabdi kepada Allah dalam kondisi apapun juga, dalam senang maupun dalam duka. Sekarang saya sedang berduka. Apa kewajiban saya sebagai orang yang berduka? Kepada Allah Taala untuk bersabar. Kepada Allah Taala. Dan karena ini bentuk musibah, maka lebih baik saya rela terhadap musibah tersebut. Karena perbuatan Allah masih baik. Allah masih menginginkan kebaikan apabila orang yang mau bersabar. Maka saya lebih baik bersyukur, rela saja kepada penganiayaan tersebut. Dan karena ini punya pengaruh mengampuni dosa, saya bersyukur kepada Allah Taala dengan penganiayaan tersebut. Itu hanya memperoleh hati. Kemudian karena orang lain telah menghadiahkan kepada saya ampunan dosa, maka saya bersyukur kepadanya. Saya bersyukur kepada orang yang telah menganiaya saya tersebut. Karena dengan sebab dialah saya terampuni dosanya. Kemudian kalau kemudian diikuti dengan perbuatan karena dia telah berbuat baik kepada saya, menghadiahkan ampunan dosa, maka saya akan berbuat ihsan kepadanya. Maka saya menunggu kesempatan kapan saya punya kemampuan untuk memberikan kebaikan, saya akan berikan kebaikan kepadanya atas penganiayaannya tersebut. Maka penganiayaan dia tidak beraktivitas apa kecuali mengolah hati. Maka tumpukan pahala melimpah ruah karena pengolahan hati tersebut. Dan itulah amalan qulub, amalan hati. Maka niat ini amat sangat besar. Manfaatnya kalau orang bisa menerapkannya
pada tempatnya. Jadi niat dalam tinjauan syariat ini atau fungsinya, fungsi niat sebagian jelas oleh para ulama itu terbagi menjadi dua. Jika niat berkaitan dengan sasaran suatu amal atau sasaran ditujukannya amal tersebut, yaitu kepada ma'bud, kepada yang ditujukan, kepada yang disembah, ditujukan ibadah tersebut, maka niat tersebut berfungsi untuk membedakan antara amal ibadah dengan amal kebiasaan. Jadi fungsi yang pertama untuk membedakan antara apakah amalan itu amalan adat atau amalan ibadah. Inilah yang dalam kata lain niat di mana ikhlas atau di mana Islam. Wa man ahsanu dinan liman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Ay liman akhlasa. Barang siapa yang niatnya untuk Allah dan dia berbuat ihsan, artinya sesuai dengan sunnah Rasulullah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi ikhlas dalam makna yang pertama ini niat dengan makna yang dalam fungsi yang pertama ini sama dengan ikhlas. Yaitu yang menjadi syarat diterimanya ibadah. Menjadi syarat untuk bernilai ibadah. Itu ikhlas. Maka seseorang yang melakukan aktivitas tanpa diniati karena Allah Ta'ala, aktivitasnya tidak berguna, tidak bernilai. Sama-sama dia mandi, seluruh tubuhnya basah. Tapi kalau kemudian tidak diniati untuk bersuci, maka dia tidak dapat pahala. Tapi kalau dia niati untuk bersuci, maka dia dapat pahala. Seorang menahan lapar dari sebelum terbit fajar sampai terbenam matahari, kalau bukan niat untuk berpuasa, tidak mendapat pahala. Walaupun sama aktivitasnya, tapi kalau dia niatkan untuk berpuasa, dia berpahala. Jadi untuk membedakan apakah aktivitas itu aktivitas adat yang tidak bernilai atau aktivitas itu menjadi bernilai. Maka tadi, sebagaimana kita bicarakan pada tentang melampiaskan syahwat kepada istrinya. Kalau kemudian itulah rutinitas dia, kapan mau dia lakukan tanpa ada menghadirkan niat, dia tidak berpahala. Tapi kalau kemudian dia niati, dia lakukan demikian karena dia tidak mau melaksanakan yang haram, dia hanya mau yang halal saja, maka berpahala. Dan demikian seluruhnya aktivitas kehidupan kita. Jadi dibedakan amalan seorang, apakah itu amalan rutinitas manusia atau menjadi amalan ibadah dengan sebab niat, dikarenakan niat. Maka para ulama mengatakan, jadi di kalangan orang mukmin atau hamba yang soleh, adat menjadi ibadah. Namun di kalangan non mukmin atau di kalangan orang-orang yang tidak soleh, maka ibadahnya menjadi adat. Karena dia melakukan amal ibadah tanpa niat, ya rutinitas dia. Ya kebiasaan saja dia melakukan amalan-amalan baik, tabiatnya saja. Dia dermawan karena tabiatnya, bukan karena niat. Maka tidak bernilai ibadah. Kemudian fungsi yang kedua, ini jika niat berkaitan dengan amal itu sendiri, artinya dengan amal ibadah itu sendiri, maka niat tersebut berfungsi untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Sama-sama 2 rakaat, tetapi rakaat ini, 2 rakaat ini salat rawatib dan 2 rakaat yang berikutnya salat subuh. Seseorang masuk masjid itu amalannya sama persis, tapi bisa dibedakan. Ibadahnya itu ibadah yang mana dengan niatnya. Bisa itu salat rawatib, bisa juga salat subuh.
Tergantung niatnya. Yang membedakan hanya niatnya. Jadi fungsi niat yang kedua adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Dan ulama dalam amalan-amalan tertentu itu di dalamnya boleh digabungkan niat dalam satu amalan dan tentunya ada yang tidak boleh digabungkan dalam satu amalan. Tidak boleh seorang meniatkan dirinya 2 rakaat untuk qobliyah dan 2 rakaat sekaligus untuk wajibnya. Tidak boleh digabungkan. Dia sholat masuk ke sini belum sholat rawatib subuh. Belum sholat qobliyah subuh, masuk ke masjid belum sholat qobliyah subuh. Sementara sudah qomat, maka sekalianlah ya. Dia sholat subuh dan juga sekaligus niatnya untuk qobliyah. Maka ini tidak bisa. Tidak bisa bercampur. Tapi berbeda kalau kemudian dia masuk, dia belum sholat rawatib, belum sholat qobliyah. Dia baru saja berwudu. Dan dia masuk masjid ini. Dia mau istikharah. Maka dia sholat 2 rakaat tersebut. Ia sholat melaksanakan perintah Nabi atau larangan Nabi untuk tidak masuk masjid kecuali sholat 2 rakaat. Dan karena dia belum qobliyah maka itu sekaligus untuk qobliyah. Dan dia mau istikharah, nanti sekalian saya mau istikharah. Karena istikharahnya yang penting bukan sholat wajib. 2 rakaat sunnah bukan wajib. Dan dia baru saja berwudu. Dan dia juga baru saja berdosa. Maka dia kerjakan cukup dengan 2 sholat tersebut. Dan tidak tepat kalau kemudian seorang sholat masuk masjid, pertama syukur wudu, kemudian kedua tahiyatul masjid, kemudian ketiga istikharah, baru keempat qobliyah. Itu tidak tepat. Yang tepat dia sholat 2 rakaat saja. Setelah itu dia mau istikharah, mau bertobat, mau kemudian dan dia baru saja dia masuk masjid sudah melaksanakan perintah Nabi untuk tidak duduk kecuali 2 rakaat dulu. Maka dia mendapatkan pahala sekian banyak cukup dengan 2 rakaat. Kemudian dalam hadis ini niat di sini mencakup kedua makna tersebut ya, kedua fungsi tersebut. Baik niat untuk membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya atau niat di mana al-ikhlas. Kemudian niat pada makna yang ikhlas, kalau kemudian seseorang niatnya tidak ikhlas, maka tentunya tidak berpahala. Kalau kemudian dia niatkan tidak ikhlas dan diniatkan untuk selain Allah Taala, maka perinciannya sebagai berikut. Jika niatnya salah sejak awal, jadi dia ibadah, niatnya bukan untuk selain Allah Taala, maka ibadah tersebut batil. Tidak bernilai sama sekali. Dan dia dianggap belum beribadah dengan indallah ya, walaupun indan nas dia sudah termasuk. Seperti orang-orang munafik, seluruh amalnya tidak bernilai karena bukan diniatkan karena Allah Taala. Dan mereka tidak dianggap beribadah menurut Allah Taala, walaupun menurut zahir manusia mereka telah dianggap beribadah. Kemudian jika kesalahannya tersebut terjadi di tengah-tengah amal, awalnya dia niat karena Allah Taala, kemudian muncul niatan kepada selain Allah Taala. Ini ada dua keadaan. Yang pertama, jika ia menghapus niat yang awal, maksudnya dia batalkan niat yang awal. Jadi niatnya kepada Allah dia batalkan. Dia mengganti niat kepada selain Allah. Jadi dia lupakan niat kepada Allah. Tadinya dia sholat untuk Allah, tapi kemudian di tengah perjalanan ada keinginan untuk kepada selain Allah, untuk riyaan, dan dia hilangkan niat awalnya. Murni sekarang untuk selain Allah.
maka hukumnya sama dengan yang pertama tadi, yaitu batal seluruh aktivitasnya, termasuk yang awal tadi. Jadi amal ibadahnya batal, tidak bernilai semuanya dari amalan tersebut. Keadaan kedua, jika dia menambah saja, dia menambah niatan tersebut kepada selain Allah dengan cara memperbagus amal. Aslinya seandainya dia tidak niati untuk selain Allah pun dia selesaikan amalan tersebut karena Allah. Hanya sekarang ada tambahan kepada selain Allah, maka kemudian dia memperbagus lebih dari keadaan biasanya. Nah, di sini ulama berselisih pendapat. Wallahu a'lam, yang lebih benar adalah amalannya tetap diterima dan berpahala dalam kadar yang biasanya. Adapun tambahannya maka rusak dan tidak berpahala. Jadi seorang sholat 2 rakaat karena Allah Taala, dapat 1 rakaat kemudian terdengar suara di belakangnya, padahal kambing yang lewat. Dia sangka calon mertuanya, maka kemudian dia panjangkan rukuknya dan sujudnya. Maka kadar tambahan panjang ruku dan sujudnya inilah yang tidak berpahala. Adapun sholatnya secara keseluruhan berpahala karena niatnya karena Allah di awal waktunya. Tapi dia menambah amalan yang bukan karena Allah Taala, yaitu panjang ruku dan sujudnya. Maka panjang lebih dari kadar yang semestinya. Kalau dia seandainya tidak mendengar suara tersebut, dia akan bagaimana bentuknya, itu yang berpahala. Kalau yang selebihnya tidak berpahala. Itu kalau kemudian dia membiarkan niatan jelek tersebut, membiarkan niatan untuk selain Allah tersebut. Tapi kalau kemudian ada kecenderungan, ada terbersit untuk niat kepada selain Allah, kemudian dia tolak, dia batalkan ketika itu juga, maka tidak mempengaruhi. Nah, sebagian ulama itu membedakan antara amal yang berkesinambungan dengan amal yang tidak berkesinambungan. Kalau amal yang berkesinambungan seperti sholat, karena rakaat kedua itu bangunannya tergantung rakaat pertama dan rakaat pertama tergantung dengan rakaat kedua, maka seluruh amalan sholat tersebut yang 2 rakaat tidak sah. Artinya tidak bernilai. Karena rakaat kedua itu merupakan rangkaian dari rakaat pertama. Sementara dia merusak pada rakaat kedua, maka menjadi rusak seluruhnya. Berbeda kalau amalan sedekah, dia punya uang 1.000 rupiah, mau dibagikan kepada 10 orang, maka 100 kepada orang pertama ikhlas, orang kedua ikhlas, orang ketiga ikhlas. Begitu datang, begitu memberikan kepada orang ketiga dan selanjutnya sudah ada orang yang ingin dia riai, kemudian yang keempat tidak ikhlas, yang kelima tidak ikhlas, maka yang tidak berpahala hanya yang keempat sampai yang ke-10. Adapun yang pertama sampai yang ketiga dia berpahala. Itu ada yang membedakan demikian antara amalan yang berkesinambungan, artinya yang amalan yang berikutnya merupakan rangkaian dengan amalan yang pertama dan tidak bisa dipisahkan, maka rusak pada pertengahan menyebabkan rusak di awalnya. Namun yang lebih tepat wallahu a'lam sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, apabila dia senang untuk dipuji setelah amal itu selesai, maka tidak membatalkan amal, utuh pahalanya. Seandainya dia ada rasa senang selesai dia beramal karena Allah, begitu selesai kemudian ternyata ada orang loh di belakang, kemudian dia senang amalnya dilihat orang, itu tidak mempengaruhi. Atau kemudian dia senang mendengar, ya, dia lewat kemudian ada orang, Masya Allah si fulan itu rajin orangnya, dan dia senang mendengar pujian tersebut, itu tidak mempengaruhi amalnya. Ya, kalau kemudian dia sudah selesai mengamalkannya. Berbeda kalau kemudian dia menceritakan amal yang tidak diketahui supaya dipuji, maka ini merusak amal. Orang tidak ngerti kalau dia sholat, karena tidak ngerti kemudian dia ceritakan, tadi malam saya sholat sampai bengkak nih kaki saya.
tujuannya untuk dipuji, maka ini merusak amal. Tasmi, dia memperdengarkan amalnya. Memperdengarkannya itu bisa tatkala dia sedang melaksanakan amal, dan bisa juga setelah dia mengerjakan amal tersebut. Karena dia merasa rugi tidak diketahui amalnya. Karena hakikatnya dia senang amalnya dipuji dan dia ingin dipuji. Namun qadarullah tidak ada orang yang tahu, maka ya mau jalan satu-satunya diceritakan untuk mendapatkan pujian. Maka yang seperti ini bisa merusak amal yang dia kerjakan. Kemudian terkait dengan niat beribadah dengan tujuan dunia. Melakukan amal ibadah, amal yang dinilai oleh syariat sebagai amal ibadah, amal kebajikan, tetapi dia niatkan bukan karena Allah Ta'ala. Pada dasarnya amal ibadah itu hanya diniatkan untuk Allah Ta'ala. Artinya untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mendapatkan pahala akhirat. Kalau kemudian dia niatkan bukan karena Allah, jelas tadi ya. Hukumnya sudah dibicarakan sebelumnya. Rusak dengan perincian yang sudah ada. Kemudian sekarang kalau mendua. Di samping niat untuk mendapatkan pahala akhirat, juga berniat untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Maka yang seperti ini, perinciannya, kalau amalan tersebut memang syariat menunjukkan ada pahala duniawi, maka boleh seseorang beramal dengan amal ibadah tersebut, di samping niat akhirat juga niat mendapatkan dunia. Seperti orang bersilaturahim. Syariat memberikan dorongan untuk bersilaturahim karena di antara faedah silaturahim adalah memperbanyak rezeki dan memperpanjang umur. Maka kalau seseorang niatnya hanya untuk rezekinya luas dan panjang umurnya, maka jelas dia tidak mendapatkan pahala sama sekali di akhirat. Tapi kalau dia niatkan untuk mendapatkan pahala akhirat dan juga panjang umurnya dan luas rezekinya, maka dapat dua-duanya. Itu kalau memang syariat menunjukkan pada amalan tersebut secara khusus ada pahala duniawi. Kalau dalam amalan yang tidak ditunjukkan oleh syariat ada pahala duniawinya secara khusus, maka tidak boleh. Tidak boleh mengamalkan amalan tersebut dengan niatan untuk mendapatkan pahala duniawi. Seperti misalnya seorang ingin supaya karirnya itu meningkat terus gitu. Kemudian dia sholat tahajud, rutin tahajudnya demi karir meningkat. Tidak ada dalam syariat tasbih barang siapa yang menghendaki karirnya meningkat bertahajudlah gitu. Maka tidak boleh meniatkan untuk mendapatkan perkara duniawi tertentu dengan amalan ibadah tertentu yang syariat tidak menunjukkan bahwasanya amal ibadah tertentu tersebut menyebabkan datangnya perkara duniawi tertentu. Ya, bedakan ya antara yang syariat memberikan dorongan dengan yang tidak. Seperti dalam jihad. Maka ada dorongan syariat barang siapa yang membunuh, maka baginya salisnya. Artinya apa yang dibawa oleh orang yang terbunuh tersebut menjadi haknya. Perbekalan yang dibawa oleh yang terbunuh menjadi haknya. Ini kan dorongan. Bawaannya paling banyak dia. Saya bunuh dia saja. Nah, nanti yang dia bawa untuk saya. Dia niati karena Allah mendapat pahala membunuh orang kafir dan juga melirik apa yang dibawa oleh orang kafir tersebut. Ini dalam perang. Senjatanya mantap dia. Misalnya dia. Itu karena memang syariat memberikan dorongan. Maka boleh. Tetapi yang lebih afdol, artinya yang lebih utama, yang lebih bagus, tidak ada niatan duniawi sama sekali dalam mengamalkan. Termasuk amalan yang didorong oleh syariat bahwasanya di dalamnya ada pahala duniawi. Ini pahalanya lebih sempurna, lebih besar dibandingkan yang berniat di samping untuk akhirat juga untuk duniawi. Dan keberuntungannya lebih besar karena duniawinya didapat atau tidak? Didapat tanpa diniati. Ya.
duniawianya otomatis didapat tanpa diniati. Jadi orang yang banyak silaturahim, otomatis rezekinya lebih luas dibandingkan dia tidak bersilaturahim, dan umurnya lebih panjang dibandingkan dia tidak bersilaturahim. Secara otomatis, walaupun tanpa dicari. Maka toh sama-sama dunianya dapat, tidak usah diniati itu. Niati saja karena Allah Taala. Toh dunianya dapat. Maka walaupun bukan rugi dalam artian apa, dia dosa, tapi rugi tatkala berkurang pahalanya. Orang yang meniatkan karena Allah dan juga karena duniawi. Dalam amalan yang diperbolehkan, meniatkan padanya tujuan duniawi. Kemudian Nabi SAW memberikan contoh dari kaidah yang sudah beliau sampaikan. Jadi innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini kaidah. Contoh dari kaidah, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Diulangi lagi, fa hijratuhu ila Allah wa rasuli, karena besarnya perkara tersebut. Karena pentingnya permasalahan tersebut, maka diulangi lagi, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Ya, amalan hijrah amalan yang sangat mulia, merupakan salah satu kewajiban dari kewajiban syariat. Amalan yang mulia tersebut berpahala jika diniati karena Allah, namun tidak apabila bukan karena Allah. Ini yang lillah, yang bentuknya niatnya benar, yaitu hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Itu niat yang benar. Maka dia mendapatkan pahala dari niat yang benar tersebut. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia akan mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Namun sebaliknya, ini kalau niatnya salah. Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang dia cari, dan di antara bentuk dunia yang dicari adalah wanita yang ingin dia nikahi, maka ini sesungguhnya ataf khas alal am. Di antara bentuk dunia yang dicari adalah perempuan yang akan dia nikahi. Karena wanita yang akan dia nikahinya adalah perkara duniawi. Jadi ini bagian dari dunia yusibuha. Maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Tidak disebutkan fa hijratuhu ila dunya aw imra'atin ila dunya yusibu imra'atin yang tuha, karena hinanya perkara tersebut, maka tidak perlu diulangi lagi. Jadi ini dalam rangka apa? Taubih atau tahkir. Jadi perendahan, menghinakan perkara tersebut, maka tidak layak untuk disebutkan lagi. Berbeda dengan tadi, fa hijratuhu ila Allah wa rasuli, disebutkan lagi karena mulianya dan bernilainya hijrah yang demikian itu. Adapun hijrah yang seperti ini tidak bernilai, rendah, hina, maka tidak perlu disebutkan lagi. Mana hijrah secara syariat telah meninggalkan sesuatu demi Allah dan Rasulnya. Meninggalkan demi Allah artinya mencari sesuatu yang ada di sisinya. Dia tinggalkan sesuatu itu demi mengharapkan apa yang bisa Allah Ta'ala. Dan demi Rasulnya, hijrah kepada Rasulnya, artinya dia ittiba, dalam rangka ittiba, mengikuti sunnah nabinya. Dia tidak lakukan ini karena demikianlah sunnah nabi. Itu namanya hijrah kepada nabinya. Ittiba, dan senang terhadap tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah asal dari hijrah itu demikian. Maka semua aktivitas seseorang yang karena itu dia lakukan, karena itu dia meninggalkan suatu, maka dia telah berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, di antara bentuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya adalah hijrah fisik. Tadi hijrahnya hati, dia menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu demi mengharap pahala yang ada di Allah
dan demi ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu asal hijrah itu demikian. Maka seorang yang meninggalkan maksiat karena Allah, maka dia berhijrah dari maksiat kepada ketaatan. Walaupun orangnya berdiam diri. Ini masih hijrah dalam makna yang asal. Itu hijrah maknawi. Jadi ada hijrah maknawi, itu meninggalkan sesuatu karena Allah dan ittiba kepada Rasulnya, itu hijrah maknawi. Dan ada hijrah hissi, itu hijrah yang terindra, yaitu perpindahan. Jasadnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini hijrah hissi. Dia meninggalkan satu tempat berpindah kepada tempat yang lainnya. Ini hijrah hissi, hijrah indrawi. Yang hijrah hissi ini bisa dikategorikan dalam 3 bentuk perpindahan, yaitu meninggalkan negeri syirik menuju negeri tauhid. Ini hukumnya wajib bagi yang mampu. Dan hijrah dari negeri syirik menuju negeri tauhid ini tidak tertutup ila yaumil qiyamah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih tentang Nabi bersabda yang maknanya tidak tertutup hijrah sehingga tertutupnya pintu taubat, dan pintu taubat tidak tertutup sehingga terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya atau dari barat. Jadi hukumnya wajib sepanjang masa bagi yang mampu, yaitu bagi orang yang tidak bisa melaksanakan syiar Islam di negeri tersebut. Adapun kalau dia mampu untuk mendohirkan syiar Islam di negeri tersebut, walaupun negeri syirik, maka tidak wajib. Jadi batasan wajibnya tatkala dia tidak punya kemampuan untuk mendohirkan kewajiban Islam, dan kemudian secara fisik dia punya kemampuan, atau secara materi dia punya kemampuan untuk berpindah kepada negeri yang negeri bertauhid. Adapun sabda Nabi SAW, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Setelah fath maksudnya setelah Fathu Mekah, artinya tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu maksudnya. Tidak ada hijrah, artinya tidak ada kewajiban hijrah dari Mekah ke Madinah setelah dibukanya kota Mekah. Bukan maksudnya tidak ada hijrah dalam makna yang lebih luas, yaitu berpindah dari negeri syirik menuju negeri tauhid. Kemudian termasuk dalam makna hijrah, yang hijrah meninggalkan negeri yang penuh dengan bid'ah kepada negeri yang bersih dari bid'ah, yang penuh dengan sunnah. Maka orang tinggal di sebuah perkampungan yang penuh dengan bid'ah, dan dia tidak bisa melepaskan dari bid'ah-bid'ah tersebut, mau tidak mau kalau dia tinggal di situ harus melakukan bid'ah, padahal dia mampu berpindah, maka wajib baginya untuk berpindah ke kampung yang dia terbebas untuk melaksanakan syariat, melaksanakan sunnah, tanpa terganggu dengan bid'ah, tanpa ada keharusan untuk melaksanakan bid'ah. Tapi kalau kemudian dia bisa melaksanakan sunnah di kampung tersebut, walaupun kampungnya penuh dengan bid'ah, tapi dia tetap bisa melaksanakan sunnah, maka disunahkan baginya untuk berpindah. Afdal bagi dia untuk berpindah, kecuali kalau dia da'inya yang akan merubah kampung tersebut. Tapi kalau kemudian dikhawatirkan dia terpengaruh kondisi lingkungannya, maka sebaiknya dia berpindah. Kemudian yang ketiga, meninggalkan negeri yang penuh dengan maksiat menuju negeri yang sedikit kemaksiatannya. Kalau yang tidak ada kemaksiatan sama sekali tidak ada. Karena semua tempat mesti, semua lingkungan mesti ada kemaksiatan dalamnya. Tinggal kadarnya saja. Maka kalau kemudian seorang tinggal di sebuah perkampungan yang banyak terjadi kemaksiatan, dan dia bukanlah tipe perubah, tapi tipenya yang terpengaruh, maka dia disunahkan untuk berpindah ke kampung yang lebih sedikit kemaksiatannya. Itu kalau kemudian dia masih bisa bertahan di kampung tersebut dengan yang penuh kemaksiatan,
maka disunahkan. Tapi kalau dia tidak bisa tinggal di situ kecuali dia terjerumus dalam kemaksiatan, maka wajib baginya untuk berpindah. Kalau kemudian tidak boleh, tidak mesti kalau tetap tinggal di situ, maka dia tetap akan bermaksiat karena memang lingkungannya demikian. Maka wajib dia berpindah kalau dia punya kemampuan. Nah demikian ikhwah fiddin azanallahu yakum, salah satu amalan yang sangat mulia yang akan besar pahalanya kalau niatnya benar dan tidak mendapatkan apa-apa kalau niatnya salah adalah amalan hijrah. Dan kiaskan dengan hijrah amalan yang lainnya. Jadi beliau menyebutkan contohnya, sudah menyebutkan kaidahnya, kemudian menyebutkan contohnya. Ini termasuk kebagusan taklim beliau. Maka kemudian kiaskan yang lainnya. Seperti itu juga, seperti hijrah juga amalan yang lainnya. Hukum amalan yang lainnya seperti amalan hijrah. Tergantung niatnya. Berpahala dan tidaknya tergantung niatnya. Pahala yang diperoleh besar kecilnya juga tergantung niatnya. Banyak dan sedikitnya tergantung niatnya.